Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam doa Sabtu pagi Gereja Baptis Indonesia Depok. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita tentunya. Dan sebelum kita mengawali hari, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah yang boleh Tuhan berikan. Di pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu untuk siap merenungkan dan menerima kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita di pagi hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, di mana Lembaga Alkitab memberikan judul Perikop Kebangkitan Yesus. Namun di pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu kebangkitan yang mengubah segalanya. Sebelum Tuhan Yesus mengalami kebangkitan, tentunya dia mengalami kematian terlebih dahulu. Banyak orang menganggap bahwa kematian sebagai akhir dari segalanya. Namun di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8 mau menunjukkan bagi orang percaya, bagi setiap kita, kebangkitan Kristus mengubah cara pandang terhadap maut. Di dalam perikop ini, Bapak Ibu, bercerita tentang di mana tiga perempuan, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, datang ke kubur untuk meminyaki tubuh Yesus. Tentunya kita bisa melihat di sini mereka datang ke kubur Yesus masih dengan kondisi penuh duka. Namun ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka mau menunjukkan kasih dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dan perenungan kita di pagi hari ini, apa saja yang diubah melalui kebangkitan Tuhan Yesus? Yang pertama adalah dari duka menjadi harapan. Ketika Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome datang ke kubur Yesus, mereka membawa duka. Mereka mengira segalanya mungkin sudah berakhir. Tujuan mereka datang hanya untuk mengurapi mayat Tuhan Yesus, bukan untuk melihat mukjizat. Padahal kalau kita balik ke belakang, sebanyak 3 kali Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa seorang anak akan mati, namun pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Harusnya yang dilakukan oleh ketiga wanita ini datang ke kuburan bukanlah membawa minyak dan rempah-rempah dan membawa kesedihan, melainkan mereka membawa harapan, karena Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun kita bisa melihat ketika mereka datang ke kuburan Yesus, mereka menemui kubur Yesus sudah kosong, dan malaikat berkata bahwa Ia telah bangkit. Bapak Ibu, kita sering merasa duka dihadapkan pada kegagalan, kehilangan, atau sama seperti murid-murid dihadapkan pada kematian. Namun kebangkitan Yesus membalikkan duka menjadi pengharapan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang benar-benar berakhir. Bahkan kematian pun
dikalahkan. Dan yang kedua, Tuhan mengubah dari ketakutan menjadi keberanian. Kita bisa melihat setelah mendengar kabar dari malaikat, para perempuan itu menjadi takut dan gentar. Mereka bahkan tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena mereka takut. Tapi dalam catatan Injil lainnya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa ketakutan itu akhirnya berubah. Mereka menyampaikan kabar kebangkitan kepada murid-murid yang tadinya sedang bersembunyi pun akhirnya berdiri dengan berani memberitakan Injil. Dan kita tahu melalui iman mereka, mereka rela mati. Kebangkitan Kristus memberikan keberanian karena kita tahu bahwa Dia hidup, Dia menyertai, dan kemenangan sudah di tangan kita. Jadi apa yang dulu menakutkan kini bisa dihadapi dengan iman. Dan yang terakhir, kebangkitan Yesus mengubah dari kekalahan menjadi kemenangan. Salib mungkin terlihat seperti kekalahan besar. Kalau kita mungkin diperhadapkan pada posisi murid-murid saat itu, ketika melihat sang guru mereka disalibkan, mati, bahkan dikuburkan, akhirnya membuat para murid-murid terpencar. Semuanya tampak seperti berakhir. Tapi pada hari yang ketiga, ketika Yesus bangkit, inilah puncak kemenangan atas dosa, maut. Kekalahan yang terlihat hanyalah bagian dari rencana besar Allah untuk menyatakan kemenangan. Dalam hidup ini, tentunya ada momen di mana kita merasa bahwa kita kalah. Ketika contohnya kita berdoa tapi belum menerima jawaban, ketika kita merasa bahwa kita sudah berusaha tapi masih gagal, ya. Namun kebangkitan Yesus mengubah semuanya itu. Kemenangan bukan ditentukan oleh situasi sementara, tetapi apa yang telah Yesus kerjakan bersifat secara kekal. Yang menjadi kesimpulan dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, kebangkitan Kristus mengubah segalanya. Dia membalikkan duka menjadi harapan, ketakutan menjadi keberanian, dan kekalahan menjadi kemenangan. Hidup kita pun bisa diubah bila kita sungguh percaya kepada Yesus yang bangkit. Jangan biarkan kebangkitan hanya jadi kisah masa lalu, biarlah itu jadi kuasa yang hidup dalam diri kita hari ini. Biarlah perenungan firman Tuhan di pagi hari ini dapat memberkati kita sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.